Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Tias di tema 1 Hidup Rukun di Rumah dalam pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita memanjatkan doa dulu supaya pelajaran dapat berjalan dengan lancar ya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah mempertemukan kembali dengan putra-putri kami kelas 2A. Kami akan memulai pelajaran. Lindungilah kami, berkatilah kami, sehingga berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semangat untuk belajar hari ini, kita akan pelajari PPKN, yaitu Garuda Pancasila dan simbol-simbolnya, kemudian Bahasa Indonesia, kata kiasan, dan PJOK gerak berjalan. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki yaitu materi PPKN. Apa yang kalian tahu tentang gambar ini? Ini adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Sedangkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Kalian perhatikan uraian-uraian dalam burung Garuda ini mempunyai makna. Lihat sayapnya itu berjumlah 17. Kemudian ekornya berjumlah 8. Kemudian pangkal ekornya berjumlah 19. Sedangkan leher itu berjumlah 45 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Tahu anak-anak tanggal berapa kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Nah, sedangkan dalam perisai di situ melambangkan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Bintang, lambang bintang itu bunyinya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang yang kedua, rantai, bunyinya sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang yang ketiga adalah pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Lambang yang keempat adalah kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang yang kelima adalah padi dan kapas. Bunyi sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas anak-anak penjelasan Bu Tias ini? Nah, anak-anak, perhatikan gambar di sini. Ini adalah lambang negara Indonesia. Apa itu? Garuda Pancasila. Kalian bisa melihat dalam gambar itu, dalam anak panah itu, ada sila ketiga, kedua, ke-1,
kelima, dan sebagainya. Apakah anak panah itu sudah benar atau tidak? Nah, kalian bisa melihat, oh, yang ini salah, yang ini betul. Ini adalah kalian bisa mencocokkan dalam keterangan Butias tadi yang di atas tadi. Apakah sudah betul? Kalau anak panah yang pertama di pohon beringin, betul tidak anak-anak? Ya, harusnya di bintang. Begitu ya. Kemudian yang kedua, sila yang kedua, kok menunjukkan di sayap? Apakah sudah benar? Itu adalah jumlah 17. Kemudian anak panah yang sila ketiga. Apakah sudah benar di situ? Harusnya di pohon beringin. Kemudian sila yang kelima menunjukkan di bintang. Apakah sudah benar? Harusnya itu sila yang ke-1. Jelas anak-anak? Silahkan kalian nanti perhatikan di situ sehingga kalian bisa mencocokkan anak panah yang sesuai dengan keterangan Butias tadi. Nah, di sini ada simbol dan bunyi sila Pancasila. Simbolnya bintang, bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya rantai emas, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, simbol kepala banteng adalah bunyi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol padi dan kapas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas anak-anak, keterangan Butias ini tentang simbol-simbol lambang negara Indonesia. Nah, anak-anak, silahkan kalian mencocokkan di mana lambang-lambang Pancasila dengan bunyi sila-sila yang ada di bawah itu. Kalian bisa mencocokkan ketuhanan yang mana, kemanusiaan yang mana, persatuan yang mana, kerakyatan dan keadilan. Di situ sudah ada gambar, kalian tinggal menjodohkan. Ini untuk berlatih kalian dalam materi PPKN. Nah, ini ada beberapa gambar pengamalan sila yang keberapakah gambar pada gambar ini. Pengamalan ini, semua yang berhubungan dengan Tuhan adalah termasuk pengamalan sila yang pertama dalam Pancasila. Yang berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan Tuhan adalah termasuk pengamalan sila yang pertama ya anak-anak dalam Pancasila. Coba masih ingat lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang. Ya, terima kasih. Anak-anak, sudah sampai pada materi bahasa Indonesia. Di sini ada bacaan antara Udin dan Mutiara. Udin meminjam buku milik Mutiara. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku ya? Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku.
Ayo, kamu juga harus rajin membaca ini. Ada buku cerita bagus yang judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Iya, terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dek. Setelah kalian mendengarkan percakapan antara Udin dan Mutiara tadi, di situ ada kata ungkapan kutu buku yang artinya suka membaca buku. Bintang lapangan yang artinya pemain terhebat. Rendah hati artinya tidak sombong. Besar kepala artinya sombong. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, mereka saling menyayangi dengan cara berbagi buku bacaan. Kegiatan saling berbagi yang dilakukan antara Mutiara dan Udin termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa anak-anak? Sila kedua dan sila ketiga. Pengamalan tersebut menunjukkan manusia yang adil dan menjaga persatuan di rumah. Nah, anak-anak, setelah Udin tadi membaca dengan kakak Mutiara, maka Udin ingin menjadi bintang lapangan sehingga Udin rajin berlatih dan bermain. Di sini sesuai dengan PJOK. Kamu perhatikan anak-anak, Udin berjalan ke depan. Nah, posisi awal berjalan ke depan adalah tegak lurus. Kalian perhatikan tegak lurus, baik kaki maupun tangan. Kemudian yang kedua, berjalan bergantian, kaki kanan dan kiri. Sampai terus menuju ke depan beberapa langkah. Ini adalah namanya berjalan ke depan. Jelas anak-anak keterangan Bu Tias? Nah, yang kedua, langkah yang kedua, Udin berjalan ke belakang. Sama, berjalan ke belakang adalah tegak lurus dulu awalnya, kemudian berjalan bergantian, kaki bergantian ke arah belakang. Yang ketiga adalah berjalan ke samping. Posisi tegak lurus, kemudian kaki berjalan ke samping kanan maupun ke samping kiri. Begitu anak-anak, Udin dalam melakukan latihan gerak berjalan ke depan, ke belakang, dan ke samping. Yang keempat, Udin berjalan berkelompok dengan rapi bersama teman-temannya. Kalian bisa melihat contoh di mana Udin dan teman-teman berjalan berkelompok dengan rapi. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Tias akan bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Bila ingin menjadi seorang bintang lapangan, apakah yang kalian harus lakukan? Nah, kalian harus
tetap semangat berlatih untuk menjadi bintang lapangan. Juga untuk menggapai impian kalian menjadi bintang-bintang lapangan maupun bintang-bintang hebat yang lain, kalian harus tetap semangat belajar, berlatih, dan juga jangan lupa berdoa. Untuk tugas kali hari ini, kalian praktek berjalan maju, mundur, dan ke samping. Kemudian untuk PPKN, kalian bisa menggambar lambang-lambang dari Pancasila dan tuliskan bunyinya lambang-lambang tersebut. Terima kasih anak-anak. Jelas ya keterangan Bu Tias? Nah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.